Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 8 ya, dari 81 sampai 85 ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan Ramadan ini kita senantiasa bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan hal-hal yang sifatnya positif. Anak-anakku sekalian, untuk pagi hari ini untuk kegiatan pesantren Ramadan, yaitu yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Untuk hari ini kita akan tadarus Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Anak-anak sekalian udah siap ya? Insyaallah siap, Pak. Ya, alhamdulillah kalau udah siap. Sebelum kita mulai tadarusnya, mari kita membaca suratil Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, selanjutnya kita akan tadarus surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Pak Guru baca, nanti dari kalian mengikuti ya. Untuk saat ini coba untuk mic-nya di mute semua ya. Pak Guru baca per ayat, nanti anak-anak sekalian yang ada di rumah bisa mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo anak-anak coba diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ayo anak-anak coba diikuti. Alif Lam. Ya, lamnya itu dibaca 6 harokat ya, atau 6 ketukan. Mimnya juga 6 ketukan atau 6 harokat ya. Pak Guru ulangi lagi. Alif Lam Mim. Coba diulangi. Alif Lam Mim. Ya. Selanjutnya ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pak Guru ulangi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba anak-anak ikuti ya, surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selanjutnya ayat yang ketiga.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pak Guru ulangi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba diikuti. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, selanjutnya ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Pak Guru ulangi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Coba diikuti surat Al-Baqarah ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Selanjutnya ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pak Guru ulangi lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayo coba diikutin surat Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, sekarang coba Pak Guru pengen dengar suara dari atau bacaan dari Deva Bagus. Deva Bagus, ada ya? Coba diaktifkan mic-nya. Nah, Deva Bagus, ada nggak? Deva Bagus bisa dengar suara Pak Guru? Belum bisa ya? Ya udah coba ganti ya. Ada. Oh tuh bisa ya. Deva Bagus, coba Deva Bagus baca surat Al-Baqarah ayat 1. Ayo Deva Bagus. Belum bisa. Ya udah coba yang lain ya. Coba yang mau aja dah, coba angkat tangannya yang mau baca surat Al-Baqarah ayat 1. Nah, Meci nih ya. Meci coba baca surat Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya udah bagus ya. Coba Ninis Anis. Nah, Ninis Anis bisa dengar suara Pak Guru? Coba Ninis Anis baca surat Al-Baqarah ayat 1. Nah, ini nama asli semua kan ya? Apa ada yang nama ini? Nama asli kok Pak?
Ya coba Otong bin Atang. Siapa nama aslinya siapa nih? Coba Mas. Coba Mas Otong bin Atang. Nah, tadi sebutkan nama aslinya ya biar Pak Guru tahu. Nah, coba baca surat Al-Baqarahnya ayat pertama atau ayat ke-1. Ayo, suaranya mana? Coba yang siap lagi. Ah, tuh Ninis Anis siap ya. Coba Ninis Anis baca surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Ayo. Salah nggak apa-apa nak ya. Kita di sini adalah tadarus. Tadarus itu artinya belajar. Ya, jadi andai kata masih ada yang salah atau yang perlu dibetulkan itu nggak apa-apa. Nggak dosa, namanya aja kita belajar. Ayo coba Ninis Anis. Tadi ada suaranya, sekarang kok hilang lagi. Ya udah deh nanti ya, untuk satu-satunya nanti coba dengarkan. Kita akan baca dulu ya, nanti selesai Pak Guru baca, nanti anak-anak yang ada di rumah mengikutinya ya. Sekarang kita akan membaca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Coba anak-anak baca ya yang kompak biar kedengarannya suaranya enak. Ayo coba baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayo, suaranya mana? Pakai bapak-bapak. Nah, yo, baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika
humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk bacaannya udah lumayan bagus nak ya. Mumpung bulan Ramadan, nanti lebih banyak lagi untuk mentadarus Al-Qur'annya. Meci udah dapat berapa juz ini 2 hari ini, 3 hari ini? Udah ngaji udah dapat berapa juz? Ya? Udah banyak. Alhamdulillah. Untuk siapa nih? Hasya Fayaza. Hasya Fayaza udah dapat berapa juz? Hasya Fayaza ada? Baru 2, Pak. Ada ya. Udah dapat berapa juz, Nak? Baru 2, Pak. Baru mulai. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa menggunakan waktu di bulan suci ini digunakan untuk memperbanyak, memperbagus, memperlancar bacaan Al-Qur'annya ya. Untuk tadarus kali ini ya, karena kita waktunya hanya 30 menit, kita cukupkan ya. Setelah ini nanti anak-anak pindah ke channel YouTube ya, yang tadi linknya sudah dibagikan oleh Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi habis ini silakan keluar dari Google Meet, kemudian nanti masuk ke YouTube streaming ya. Di situ nanti akan ada kajian materi tentang keistimewaan bulan Ramadan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Jarno. Jangan lupa ya untuk absennya ya anak-anak ya. Karena absen ini nanti juga akan sebagai tambahan nilai ya untuk mapel pendidikan agama Islam. Cukup sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi adhabanal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Hen Hendra SPD MM, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 25 Depok serta seluruh panitia penyelenggara pesantren Ramadan pada tahun ini. Yang pertama dan utama Bapak ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala inayah, hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Dan di masa pandemi ini sehat dan walafiat merupakan nikmat yang luar biasa, patut disyukuri, sehingga berdasarkan firman Allah, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu sekalian bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah. Jika kufur, artinya tidak mensyukuri nikmat pemberian Allah, maka Allah akan mengambil, mencabut nikmat dan mengganti siksa. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak mengajak supaya selalu mengedepankan syukur kepada Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsyuha. Jika kamu menghitung beberapa nikmat Allah, maka tidak akan bisa
Kewajiban kita tidak menghitung semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, akan tetapi mensyukurinya. Sekali lagi kita ucapkan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita semuanya, yang diharapkan nanti memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Pada saatnya hamba-hamba Allah, umat manusia memerlukan syafaat, disitulah Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di maqam mahmuda, tempat yang terpuji untuk mendoakan syafaat umat dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian, semoga tetap semangat untuk mencari ilmu, karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Pada kesempatan hari ini Bapak akan membahas materi tentang puasa. Mungkin ini hanya bersifat menyegarkan saja ingatan kita, ingatan anak-anak dan Bapak secara pribadi. Saya yakin informasi sudah banyak didapatkan dari ustadz-ustadz, dari media massa baik elektronik maupun cetak, sudah banyak memaparkan tentang puasa. Apakah puasa itu? Nah, yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kita alhamdulillah mendapatkan panggilan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil secara khusus, biasanya orang itu kalau dipanggil itu senang. Dan kita senang menyambut panggilan Allah. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Jadi ending dari puasa itu adalah bertakwa. Yang dimaksud puasa, nah, semua agama itu ada puasanya. Semua kegiatan, banyak orang-orang sakti dulu tata lakunya dengan puasa. Tapi konsep yang Islami, Allah dan Rasul di dalam Al-Quran dan Hadis sudah menjelaskan praktek puasa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu bahwa kita puasa ini menahan makan dan minum, lapar dan haus, atau hal-hal yang lain yang dapat membatalkan puasa, hawa nafsu dan lain sebagainya, kita tahan sampai berbuka puasa saat azan maghrib. Itulah puasa menurut konsep Islam. Adapun puasa-puasa yang lain konsepnya berbeda. Nah, kita tidak punya kewajiban mengikuti itu. Yang punya kewajiban adalah puasa yang diajarkan oleh Rasul di dalam kitab billah dan sunnah-sunnah Rasul. Anak-anakku sekalian, di dalam bulan puasa ini merupakan bulan suci, bulan yang penuh maghfirah, penuh berkah, dan Allah mengobral pahala, memberikan bonus pahala. Kalau di hari-hari biasa Allah meningkatkan pahala sampai 10 kali lipat, tapi di bulan puasa ini Allah melipatkan pahalanya ila sab'ina mi'atin ila masyaallah, sampai 700 kali lipatan, sampai sekehendak Allah. Tergantung keikhlasan kita, tergantung lillahi ta'ala kita di dalam melaksanakan semua amal ibadah selama bulan Ramadan. Nah, amat sangat disayangkan jika Ramadan ini tidak kita manfaatkan dengan kegiatan yang positif, yang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, lalu apa kegiatan yang positif? Apakah main Facebook, Twitter, atau TikTok dan lain sebagainya? Nah, ternyata agama kita mengajarkan di bulan Ramadan ini yang pertama supaya diisi tadarus Al-Quran. Tadi alhamdulillah Pak Ustadz Hizbullah sudah memulai tadarus Al-Quran. Pada zaman beliau Rasulullah SAW masih hidup, beliau selalu kedatangan malaikat Jibril pada saat bulan Ramadan dan bersama-sama untuk tadarus Al-Quran, khatam selama bulan Ramadan. Oleh karena itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad selayaknya yang pertama kita bisa tadarus, syukur bisa menghatamkan 30 juz dalam waktu bulan Ramadan ini. Mengapa kita perlu membaca Al-Quran? Nah, anak-anakku sekalian, kita mengenal ada kitab Zabur, kitab Injil, nah kemudian kitab Al-Quran yang turun dari langit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kitab yang kedua ini, kitab yang Zabur, Injil sudah, yang aslinya sudah tidak ada. Tapi Al-Quran di Inggris, di beberapa negara Eropa, Timur Tengah, Indonesia sama. Mengapa? Karena Allah menjaga kemurnian Al-Quran ini. Berdasarkan firman Allah, Inna anzalna lahu dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami Allah lah yang menurunkan kitab Al-Quran dan menjaganya. Maka barang siapa yang membaca akan menjadi pahala baginya. Dalam hadis diriwayatkan, man qara'a karfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah memberikan satu huruf itu satu kebaikan. Hari-hari biasa dilipatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Nabi tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim diberikan pahala 30 kebaikan. Kemudian di bulan Ramadan ini ditingkatkan ila masya Allah, sampai sekehendak Allah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jadikan momentum Ramadan ini untuk mencintai Al-Quran, untuk tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, disesuaikan dengan tajwidnya, mana yang tebal, mana yang tipis, sesuai dengan makhrajnya, jalan keluar hurufnya, kemudian panjang pendeknya disesuaikan dengan hukum tajwid yang anak-anak pelajari. Nanti jika belum dimengerti bisa ditanyakan langsung kalau ke Pak Ustadz yang ada di sekitar anak-anakku sekalian, atau di sekolah dengan Bapak Ibu guru agamanya. Anak-anakku sekalian, bagaimana kalau saya belum bisa baca, Pak? Saya baru belajar Iqra 1, nah, atau Iqra 2. Tetap jadikan momentum Ramadan ini untuk bisa lancar membaca Al-Quran. Karena sayang dengan pahala yang luar biasa ini kita tidak bisa membaca Al-Quran. Sayang sekali di usia muda, waktunya banyak, kalau tidak dimanfaatkan untuk belajar kitabillah Al-Quran, sehingga diharapkan nanti menjadi bekal langkah kita untuk bisa menuntun perjalanan kita sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, bagaimana kalau mungkin orang tua kita sudah sepuh,
tidak mampu lagi membaca Al-Quran, kalau hanya mendengarkan bagaimana hukumnya? Dalam penjelasan hadis dijelaskan, manistama ila ayatin min kitabillah falahu bihi hasanatun wa man talaha kana nuray yaumal qiyamah. Barang siapa mendengarkan ayat suci Al-Quran dibacakan, maka baginya kebajikan. Orang yang tidak membaca saja, mendengarkan saja, mendapatkan pahala kebaikan. Dan yang membaca, maka nurul yaumal qiyamah, cahaya pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita isi bacaan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian perlu disadari bersama bahwa kita lahir di dunia ini agar kehidupan kita dituntun oleh Allah, maka kita usahakan hidup kita selalu dalam kebenaran. Hidup kita hendaknya sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan oleh agama, sehingga perjalanan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah membaca Al-Quran, anak-anakku sekalian, saya yakin banyak di antara anak-anak ada yang ikut program tahfidz. Nah, penghafal Al-Quran ini dilanjutkan sehingga mampu menghafalkan Al-Quran sebagai kitabullah, satu-satunya kitab Allah yang ditinggalkan kita yang masih murni adanya. Maka kita warisi bacaan Al-Quran dengan baik, sehingga diharapkan nanti ketika adik-adik dewasa bisa melanjutkan kepada adik-adiknya untuk bisa tetap membaca Al-Quran dengan baik. Berikutnya, setelah tadarus kita isi yang biasanya, mohon maaf nih, mungkin adik-adik kalau sholat subuh agak susah bangunnya di bulan-bulan biasa, atau sholat 5 waktunya kosong, nah sering blank. Nah, di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk menertibkan sholat 5 waktu. Dalam peringatan Isra Mi'raj kemarin, Pak Hizbullah sudah menerangkan, dulu turun perintah sholat pertama itu 50 waktu. Coba bayangkan, kalau 50 waktu, kita mungkin nggak sempat sekolah, nggak sempat kerja ya Pak Hizbullah. Nah, kalau akhirnya ketemu Nabi Musa, diingatkan umatmu nggak kuat, umatmu kecil-kecil, akhirnya sampailah 5 waktu. Maka sholat 5 waktu ini ditertibkan terutama di bulan Ramadan ini, sehingga diharapkan nanti bulan berikutnya, bulan yang lain selain Ramadan, kita sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Dan jangan lupa, nah ditambahkan ada sholat taraweh yang perlu kita laksanakan bersama. Namun karena kondisi pandemi, disesuaikan dengan kebijakan lingkungan setempat dan tetap menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dari Dinas Kesehatan. Anak-anakku sekalian, apa pahalanya kalau kita melaksanakan sholat Ramadan? Mangkoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berdiri sholat taraweh, maka diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, gunakan kesempatan ini untuk melebur dosa kita, perbuatan jelek kita sebelum datangnya Ramadan, sehingga diharapkan dengan Ramadan ini menjadi penghapus dosa-dosa yang kita laksanakan. Apa yang terjadi kalau kita Ramadan, setiap Ramadan hanya selesai begitu saja, tanpa peningkatan pahala, tanpa penghapusan dosa kita? Tentu ini perbuatan yang sangat merugikan kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak mengajak seluruh anak-anakku sekalian kelas 8 ini
momentum Ramadan gunakan untuk menghapus seluruh dosa-dosa kita dan muhasabah, meningkatkan pahala melalui penertiban sholat. Seandainya kita sholat tarawih sudah witir, maka ketika kita malam mungkin sebelum makan sahur mau sholat tahajud diperbolehkan. Hanya di dalam hadis dijelaskan la witroni fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Artinya kalau anak-anakku sekalian sudah witir pada sholat tarawih, maka ketika sholat tahajud tidak perlu witir lagi. Ini yang perlu dipahami. Nah, diharapkan nanti kalau kita sudah terbiasa dengan sholat wajib maupun sunnahnya, maka ketika di bulan lain selain Ramadan sudah menjadi pribadi kita. Wah, ini udah ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Allah sudah memanggil saya untuk melakukan sholat. Jadi sholat itu kita laksanakan secara ringan, bahwa itu kewajiban saya melaksanakan dengan ringan, karena memang disitulah Allah memanggil kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian ditambah sholat-sholat sunnah yang lain, rawatib dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, di dalam bulan Ramadan ini selain bonus pahala, kemudian tadarus Al-Quran, sholat taraweh, ada juga perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Ada peluang pahala yang sangat besar, yaitu iktikaf, berdiam diri di dalam masjid. Nah, namun bukan berarti diam di dalam masjid kemudian buka Facebooknya, IG-nya, Twitter dan lain sebagainya. Karena masjid itu tempat yang sangat barokah, di situ penuh dengan lipatan pahala. Maka pada saat iktikaf disunahkan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah. Silahkan membaca tahmid, tahlil, takbir, tasbih atau doa-doa yang baik lainnya di dalam masjid itu. Iktikaf, nah itu diusahakan masjid yang sudah masjid jami' yang biasa digunakan untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Adapun kegiatan berikutnya 10 malam terakhir itu ada istilah Lailatul Qadar. Kita insyaallah anak-anak sudah hafal surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian, dari penjelasan di surat Al-Qadar itu sudah jelas bahwa Allah inna anzalna lailatul qadar. Allah menurunkan Lailatul Qadar. Kemudian apakah yang dimaksud Lailatul Qadar? Yaitu hari malam yang berpangkat lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin kalau dihitung-hitung ya 83 tahun lebih. Artinya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita dengan ikhlas lillahi ta'ala di masjid atau
di surau dan lain sebagainya, bisa ibadah, apakah sholat sunnah, doa, baca Al-Quran, membaca kalimah thayyibah, pada saat Lailatul Qadar itu turun, maka pahalanya lebih baik dari 1000 bulan, senilai 1000 bulan. Ini lipatan pahala yang luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai terlewatkan oleh kita, agar lipatan-lipatan pahala ini bisa senantiasa dekat dengan kita, yang pada akhirnya membentuk pribadi kita yang bertakwa sesuai dengan perintah Allah, la'allakum tattaqun, menjadi bertakwa. Berikutnya anak-anakku sekalian, rangkaian ibadah bulan puasa ini tentu Bapak yakin anak-anak sudah tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, kemudian kegiatan lain. Kalau vaksin gimana? Nah, untuk vaksin itu kan bukan memasukkan sesuatu tapi yang tidak mengenyangkan, sehingga vaksin di dalam bulan puasa pun tidak apa-apa, diperbolehkan. Karena ini program pemerintah, mungkin vaksin tetap dilaksanakan di bulan Ramadan dan tidak membatalkan puasa. Kegiatan berikutnya adalah zakat fitrah. Nanti biasanya akan dibagikan sebelum manusia keluar dari rumahnya menuju sholat, melaksanakan sholat Id. Maka sebelum sholat Id, sebelum malam takbir, biasanya panitia zakat di daerah masing-masing, di masjid-masjid, di surau, di musola sudah menyiapkan panitia masjid. Maka sebaiknya kita sebagai hamba Allah mensucikan dengan zakat fitrah. Nah, disesuaikan dengan kondisi setempat. Fungsinya apa zakat fitrah ini? Untuk melebur, mensucikan. Pada saat bulan Ramadan kadang-kadang kita mungkin tidak sadar ngomongin orang. Nah, kalau udah ngomongin orang kan asik banget nih, seakan-akan kita yang paling baik saja. Tapi dengan zakat fitrah maka terampuni dosa itu. Atau kita selama bulan Ramadan 1 bulan itu dengar yang di telinga kita pokoknya yang negatif, yang enggak baik. Nah, dengan zakat fitrah maka terampuni dosa kita ini. Oleh karena itu dengan rangkaian ibadah tadi ditutup dengan zakat fitrah, maka ketika takbir dikumandangkan, nah besok harinya kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, kembali suci. Artinya setelah 1 bulan penuh kita diampuni oleh Allah, meningkatkan pahala, muhasabah. Maka dengan sholat Idul Fitri, setelah sholat ada sodakoh biasanya, kemudian kita bertemu saudara, handai tolan, teman-teman, saling minta maaf. Nah, maka dengan saling minta maaf kita halal, kita bisa nol kembali dosa-dosa kita terhadap keluarga, saudara, dan lingkungan di sekitar kita, sehingga maka kita bisa menyelesaikan, diampuni Allah, diampuni oleh manusia karena saling memaafkan. Itulah rangkaian ibadah puasa dari awal sampai akhir, diharapkan nanti terakhir membentuk pribadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, yang akhirnya bisa meningkatkan iman dan takwa. Dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya selalu ada peningkatan, baik dari penguasaan, pembacaan ayat suci Al-Quran atau ibadah-ibadah lain yang diharapkan mampu ditingkatkan oleh anak-anakku sekalian. Karena siswa kelas 8 perjalanan hidupnya masih panjang, diharapkan bisa memenuhi ajaran Al-Quran dan Al-Hadis dan sunnah-sunnah Rasul yang sudah kita pelajari, sehingga hidup kita tidak semaunya sendiri, tidak kehilangan arah,
tapi tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Jarno yang telah memberikan materi tentang keutamaan dan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, terutama yang ada di studio maupun yang ada di rumah masing-masing, anak-anakku sekalian kelas 8, ini mampu mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Haji Jarno. Untuk selanjutnya anak-anak kelas 8 boleh istirahat ya. Harusnya memang jadwalnya ini ada pemutaran film, tapi memang mungkin nanti besok untuk pemutaran filmnya. Jadi biasa untuk agendanya kelas 8 besok itu dimulai dari 9:30 ya. Jadi nanti pagi kelas 7 dilanjutkan dengan kelas 8. Mungkin itu saja untuk kegiatan pesantren Ramadan tanggal 15 April 2021. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.